sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak tanya dulu. Siapa yang ada hari ini? Kenapa ada hadir? Sakit. Oke, yang lainnya sudah semua. Oke. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kita sudah absen, ya, ada yang tidak hadir. Hari ini materi yang ingin Bapak sampaikan adalah mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang sejarah atau peristiwa atau kejadian telah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang kematian Utsman bin Affan, ya, ada peristiwa perang apa? Perang Jamal sama perang Siffin. Artinya hari ini kita akan bicara tentang kronologis berdirinya dinasti Umayyah atau sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Perlu kalian pahami bahwa tujuan pembelajaran yang kita sampai pada hari ini adalah bagaimana kalian harus paham, memahami tentang seluk-beluk atau peristiwa atau kronologis terjadinya atau berdirinya dinasti Umayyah. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan saksikan sebuah ilustrasi dalam sebuah video, ya, yang menceritakan kejadian atau peristiwa berdirinya dinasti Umayyah. Kembali kita sama lagi di pelajaran sejarah budaya Islam. Video yang mana hari ini kita akan membahas tentang berdirinya dinasti Umayyah. Nasab beliau itu tersambung kepada Umayyah bin Abdul Syams, makanya disebut dengan dinasti Umayyah. Oke, jadi kita akan yang mana nasab beliau itu tersambung kepada Umayyah bin Abdul Syams, makanya disebut dengan dinasti Umayyah. Oke, jadi kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Kenapa bisa berdiri dan setelah kalian mengamati video, ya, yang telah Bapak putar tadi, sekarang Bapak ingin nanyakan, siapa yang bisa menyebutkan apa nama peristiwa yang terjadi ketika itu? Perang Jamal dan perang Siffin. Rafa yang telah menjawab dengan benar. Kita beri aplaus. Oke, nah sekarang tadi sudah jawab oleh yang laki-laki, itu Rafa, dengan jawaban perang Jamal, perang Siffin. Sekarang untuk yang perempuan. Saya, Pak. Silakan. Peristiwa tahkim dan amul jamaah. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Kita beri aplaus. Sekalian, baiklah, kita akan masuki kepada materi kita hari ini, yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi pada minggu lalu sudah sampaikan tentang mulai dari masa Khulafaur Rasyidin, ya, sejak kematian Utsman bin Affan, umat Islam itu terpecah pada tiga golongan. Pertama, ada kelompok Siti Aisyah, kedua ada kelompok Muawiyah, dan ketiga ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, setelah itu antara kelompok ini saling bertikai. Nah, setelah itu maka terjadilah suatu peristiwa yang sangat mengerikan, ya, perang Jamal. Perang Jamal itu ada perang antara Siti Aisyah dan Ali. Nah, ketika itu Ali bisa mengatasi itu. Ali bisa mengatasi peristiwa itu. Ya, artinya perang Jamal itu perang antara Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali berhasil menguasai dan menangkan perang Jamal tersebut. Nah, setelah perang Jamal terjadi lagi perang Siffin. Ya, perang antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sekalian dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang materi yang kita bahas pada hari ini tentang peristiwa terjadinya atau berdirinya dinasti Umayyah, ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan. kenapa perang itu terjadi antara Ali dan Muawiyah, Pak?
Tadi sudah dilontarkan pertanyaan oleh Rafa, Pak, kenapa perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah terjadi? Nah, perlu anak-anak pahami ketahui bahwasanya Muawiyah ini tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Apa alasannya? Karena Muawiyah minta diusut kematian Utsman bin Affan. Kenapa Muawiyah bisa menjadi khalifah? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, Pak. Kenapa Muawiyah itu bisa jadi khalifah? Perlu kalian pahami bahwa rentetan peristiwanya mulai dari kematian Utsman bin Affan, terus ada peristiwa Tahqiq, terus kematian Ali bin Abi Thalib, terus pengangkatan Hasan bin Ali menjadi khalifah, dan terus ada peristiwa Amrul Jamaah. Hari ini ya kita akan melakukan suatu permainan. Ya, permainannya adalah mencocokkan jawaban dengan pertanyaan. Ya, ini ada Bapak kasih sebuah lope-lope ini, ya. Jadi kamu kasih satu-satu. Ya, ada yang mendapat jawaban, ada yang mendapat pertanyaan. Jadi nanti masing-masing kalian akan mencari pasangannya. Di mana pasangannya? Ya, dicari. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekalian permainannya sekarang yang perempuan, tolong semuanya berdiri di sebelah kanan Bapak. Ngadap situ, silakan. Yang laki-laki yang ini silakan berdiri di sini. Sekalian masing-masing kalian sudah dapat, ya, barangkali ada yang kedapatan jawaban, ada yang kedapatan pertanyaan. Nah, sekarang masing-masing kalian, ya, khususnya yang sebelah kiri, ya, tolong cari pasangan kalian masing-masing. Silakan. Sekarang ya tadi sudah kalian cari pasangan masing-masing, sekarang sudah ketemu pasangannya. Jika sudah ketemu pasangannya, Bapak suruh kalian maju ke depan untuk membacakan jawaban dengan pertanyaan apakah cocok apa tidak. Silakan maju. Ya, silakan. Lebih 3 bulan, Hasan bin Ali tidak mampu menghadapi tekanan. Akhirnya Hasan menyerahkan jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, sekarang giliran berikutnya, silakan. Ya, silakan. Wafatnya Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 1. Kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Kelompok Siti Aisyah. 3. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, betul. Sekalian, ya tadi sudah Bapak jelaskan mulai dari awal, ya, kronologis dirinya dinasti Umayyah. Mulai dari peristiwa perang Jamal, perang Siffin, terus ada peristiwa Tahqiq, terus ada peristiwa Amrul Jamaah. Oke, nah sekalian kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini adalah bahwa kronologis berdirinya dinasti Umayyah itu adalah mulai dari
mulai dari kematian Utsman bin Affan. Ya, alasannya Utsman bin Affan meninggal dunia, terus diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini. Alasannya dia mau mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan terlebih dahulu. Mungkin ini modus saja, modus bagi umat Umayyah untuk mencari kekuasaan. Nah, terus ada peristiwa tahkim Daumatul Jandal, peristiwa perundingan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah, menjadi kesepakatan. Maka kesepakatannya adalah masing-masing orang dua ini harus menyerahkan jabatannya, dan selanjutnya khalifah akan dipilih oleh masyarakat. Itu peristiwa tahkim Daumatul Jandal. Terus lalu singkat cerita ada peristiwa Amul Jamaah. Apa tahun persatuan umat Islam. Nah, sejak peristiwa Amul Jamaah inilah maka berdirilah dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 Masehi. Lalu yang khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian maka berdirilah dinasti Umayyah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tiba saatnya kita pada tahapan akhir dari materi yang telah sampaikan. Dari materi yang telah sampaikan tadi, anak-anak mungkin bisa memahami tentang peristiwa yang terjadi. Terusnya nanti akan Bapak kasihkan semua kertas ini satu-satu, nanti kalian tuliskan apa saja materi yang sudah kita pelajari, pelajari peristiwa sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nah sekarang maju ke depan dan tempelkan kertas itu kepada di sini, satu persatu. Silakan. Sekalian, demikian barangkali materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bisa kalian bawa pulang nantinya. Dan saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.